Duduklah. Terima kasih, tidak perlu. Baik, aku dengarkan. Aku datang ke sini untuk membayar utangku, Kilich. Kamu tidak berhutang, jika kamu ingat. Aku sudah bilang padamu kan, aku akan membayar utangku jika kamu ingat. Aku akan melunasi semuanya. Benarkah? Tentu. Aku akan membayar utangku, dan setelah itu tidak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita. Menarik. Kita ada di kota kecil. Kamu tidak menyukainya, benar kan? Kamu gadis kota. Ada hal yang sangat menjengkelkan di kota kecil seperti ini. Berita tersebar dengan cepat. Berita apa? Kamu mengajukan pinjaman, tapi ditolak. Ya, benar. Pinjamanku ditolak. Itu biasa terjadi. Aku juga penasaran bagaimana kamu membayar utangmu sekaligus. Kamu tidak mengenalku, Kilich. Aku akan mencari cara di segala situasi dan juga kondisi apapun. Sesuatu yang lebih baik terjadi. Aku menemukan mitra bisnis. Dan ini utang ayahku padamu. Ini dia mitra baruku. Apa kabar, Kilich? Semoga sukses dengan partnermu. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus menerima uang itu, Kilich. Aku tidak perlu menerima apapun darimu. Bisa kita bicara berdua. Katakan apa yang ingin kamu katakan di sini. Benar. Kami baik-baik saja di sini. Ella juga ingin bicara di sini. Jangan ikut campur, Gokhan. Ini antara aku dan Ella. Benar kan? Bisa kita bicara berdua. Kita bisa bicara berdua. Apa yang kamu lakukan? Aku mencoba membayar utangku padamu. Sudah kubilang kamu tidak berhutang Aku padaku. sudah bilang, aku tidak membutuhkan apapun dari pria yang membohongiku, Kilich. Kamu tahu itu. Tapi kamu butuh Gokhan. Lalu apa masalahmu denganku? Lalu apa masalahmu? Apa yang berbeda jika itu Gokhan atau orang lain, Kilich? Jelas Apa bedanya? berbeda. Kamu tidak menyadari apa yang Gokhan incar. Dia itu memanfaatkanmu. Kenapa kamu melakukan Sudah hal ini? cukup, aku tidak akan bicara ini lagi, Kilich. Lalu apa maumu? Hah? Beritahu aku. Apa maumu? Kamu tahu apa yang kuinginkan? Apa? Aku ingin melupakan semuanya. Aku sangat berharap bahwa semua ini tidak akan pernah terjadi. Apa yang berubah? Hah? Apa yang berubah? Aku patah hati lagi. Hah? Aku kecewa lagi. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Ada apa? Perlu aku bicara dengannya? Kita pergi saja. Ibu? Ibu sedang apa? Biarkan saja. Kenapa ibu melakukan ini? Ini sudah jadi kebiasaan ibu untuk membagikannya ke orang miskin. Ayo, selesaikan Baiklah, ini. aku juga tidak bilang kita harus menaruhnya di museum. Serahkan saja pada Canan atau Zarife. Kenapa ibu harus repot-repot? Yang benar saja, kamu pikir Canan tahu di mana barang-barang ayahmu? Sepertinya tidak ada yang tahu di mana barang-barang ayahku berada.
Ibu sangat malu karena kamu menghadapi ketidakadilan semacam itu. Tenang ibu. Baiklah ibuku sayang, oke dengarkan. Aku tahu jika itu terserah pada ibu. Ibu tidak akan mengizinkannya kan? Tapi semua itu sudah terjadi pada kita. Aku bangun setiap pagi, mandi, bercukur, pergi keluar, entah bagaimana aku melanjutkan hidup. Maksudku, ada tahapan kesedihan atau semacamnya. Itu yang dikatakan Ella. Aku mencoba untuk terus maju. Biarkan aku memberitahu ibu sesuatu. Aku sedih kalau ibu bersikap begini. Ibu mengerti? Katakan padaku. Cenan ibu, jiwa ibu mati. Baiklah, aku mengerti. Cenan? Oh, kamu di sini. Aku mencari kalian berdua. Aku sedang bicara dengan ibu. Kami sedang mengobrol. Tenang saja, aku bisa mengumpulkan barang-barang ayah Febsi. Kenapa Aku kamu tidak repot-repot? kemana-mana. Ibu saja yang Aku bisa melakukannya. Sudah tinggalkan saja. Ibu akan Syukurlah mengurusnya. kesehatanku baik. Halo? Ya, aku dengar. Baiklah kawan, baik. Aku akan datang. Baiklah, aku akan datang. Sampai jumpa. Sepertinya Kilit ingin bicara denganku. Dan aku harus menemuinya. Kamu minumlah kopi atau apapun bersama dengan Iya. ibuku. Ibu, Kamu tidak perlu khawatir sayang. Sampai jumpa. sampai jumpa. Apa yang kamu lakukan, Berna? Keluar dari kamarku. Aku tahu ibu. Aku tahu ibu tidak nyaman denganku. Ibu ingin membuangku seperti barang-barang Febsi, iya kan? Tapi itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan kemana-mana. Percaya atau tidak, aku mencintai Cenan. Benar, percaya atau tidak. Ibu juga pasti akan mengerti kenapa aku harus merahasiakan semua ini. Sebaiknya, mulai sekarang, ibu membiasakan diri. Aku akan memutuskan apa yang akan membuatku terbiasa, Berna. Keluar dari kamarku. Ini takdir, ibu. Semua bergantung pada takdir. Aku tidak ingin mengganggumu, Ella, tapi apa yang baru saja kita alami? Sepertinya dia orang yang tertutup. Bagaimana mengatakannya ya? Dia seperti Liechtenstein. Liechtenstein? Kamu tahu? Negara kecil di Eropa. Luasnya 160 km persegi, tapi jika dilihat, itu adalah negara. Kilis menganggap semua ini sebagai wilayah kekuasaan mikronya. Bertingkah seperti pangeran baik hati demi kebaikan rakyatnya. Aku tidak melihat apa yang salah dengan sikapnya yang baik itu. Memang tidak ada yang salah, tapi sepertinya dia punya niat lain. Aku mohon, Gokan, jangan buat aku bingung. Baiklah, akan kujelaskan. Dia menyimpan dendam. Ella, kamu tahu, kalian berdua pernah bersama. Kami tidak pernah bersama. Tidak mungkin terjadi. Baiklah, Mengerti? mengerti? Oke, tenang. Jangan marah. Dengar, aku tahu aku menempat kamu dalam situasi yang sangat aneh, Gokan. Jika kamu ingin menyerah pada kemitraan ini, aku bisa mengerti itu. Ella, kamu tidak mengenalku. Aku bukanlah orang yang akan mundur karena Kilit sedikit meraung, mengerti? Aku bersenang-senang, aku tertawa, aku menikmatinya. Aku tidak marah. Jadi kemitraannya berlanjut. Ya, tentu saja ini berlanjut. Tahu apa yang harus kita lakukan? Kita ke kantor pertanahan besok. Dan kita mulai proses penjualan kebun zaitun. Mari kita resmikan, oke? Oke, itu bagus. Aku juga ingin segera menyelesaikannya.
Dengar saya. Pada akhirnya, Kilitz akan menjual pabriknya, oke? Jadi jangan khawatir. Semoga saja. Aku ingin sekali melunasi utangku dan bisa terbebas secepatnya dari dia. Ini akan selesai, jangan khawatir. Aku sangat marah pada Gokhan. Aku ingin mengalahkannya secepat mungkin. Aku tahu apa yang harus kulakukan padanya. Lupakan. Kami bicara dengan Ella, berdebat dengannya, tapi dia tetap lakukan apa yang dia inginkan. Ada apa dengannya dan buah zaitun? Zaitun cocok untuk sarapan. Tapi mungkin itu pilihannya. Bukan Ella yang harus disalahkan. Gokhan yang membuat kekacauan. Bukan salah Ella. Dia bilang iya. Dia bisa apa lagi? Benar, tapi ini bukan tentang Ella. Gokhan masih menyimpan dendam dan dia memanfaatkan Ella. Kita akan cari tahu. Dia terbangun dari tempat tidurnya di London suatu hari dan ingin menghancurkan Kilitz, begitu? Teman-teman, mungkinkah Tuan Ihsan di balik semua ini? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin melakukan ini. Jika Tuan Ihsan marah pada kami, mungkin dia mengira putranya akan ke sini, dia pasti akan memintaku untuk menjual pabriknya. Mau kemana? Aku akan bicara pada ayah Ihsan. Zarife? Iya, Nona Berna. Apa itu? Kami akan memberikan barang-barang mendiang ke orang fakir. Bawa ini ke belakang. Nona ingin sesuatu? Air jeruk nipis dingin. Kamu bisa membuatnya? Terima kasih ya. Sampai jumpa. Ella, Berna, sini. apa yang sedang kamu cari? Sini dan lihat saja sendiri. Itu pakaian ayahku kan? Ibu buru-buru mengumpulkan semuanya. Tapi ini kardigan favorit ayah. Dia tidak memberikannya pada siapapun begitu saja. Ella, ibumu tidak baik-baik saja. Ada apa? Tekanan darahnya naik lagi? Mentalnya tidak baik-baik saja. Tadi pagi, aku datang ke kamarnya. Dan dia sedang berbicara sendiri di depan cermin. Kenapa dia berbicara sendiri? Karena dia sedang bersedih, Berna. Kesedihan membuatnya melakukan hal yang tidak masuk akal. Dia akan baik-baik saja nanti. Semua itu terjadi di rumah ini. Dia harus meninggalkan rumah ini. Kamu harus membawanya ke Istanbul. Dia harus meninggalkan tempat ini sebentar saja, hirup udara segar. Kamu tahu, kamu benar sekali. Aku harus menyelesaikan urusanku lebih dulu dan setelah itu aku akan memikirkannya. Terima kasih. Akan bagus untuknya jika dia bepergian, karena dia tidak sedang baik-baik saja. Ada yang dibawa keluar lagi. Ya ampun Zarife, terima kasih. Aku akan membereskannya, jangan khawatir. Aku mau melihat ibuku dulu. Terima kasih, Sabri. Ibu, rutinitas musim semi sudah dimulai. Pelan-pelan saja. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Bunga galardia kesukaanmu juga ada di sini. Benar. Di setiap jantung musim dingin ada musim semi yang menggigil. Dan di balik tabir malam terhampar fajar yang menunggu sambil tersenyum. Jadi yang perlu kita lakukan adalah terus berusaha, benar kan? Kamu bisa menyelesaikan urusan pabrik. Ibu, aku akan mengurus urusan pabrik. Ibu jangan khawatir soal itu. Kamu akan mengurusnya? Kami akan mengurusnya bersama kakakku. Berapa kali aku harus beritahu padamu? Jangan biarkan dia ikut campur, Bu. Dia bertingkah seolah-olah Kilitz adalah saudaranya, bukan aku. Dia tidak peduli dengan ucapanku, Bu. Ini bukan salah Kilitz. Dia hanya berniat untuk membantu. Aku harap kamu bisa melihatnya. Aku sudah muak kenapa orang di rumah ini sangat menyayangi Kilitz. Aku muak, Bu. Kamu sama seperti ayahmu, Ella. Apa kamu tahu itu? Tidak mendengar siapapun, tidak menganggap serius siapapun. Melakukan semaumu. Bisakah kamu mendengarkan orang lain? Tapi aku sangat bangga menjadi putri dari ayahku. Dulu ibu juga bangga menjadi istrinya. Kenapa berubah? Ibu,
Ibu, kenapa ibu sangat marah pada ayah? Apa ibu marah pada ayah karena surat wasiat itu? Apalagi selain itu, lihat apa yang dia lakukan pada kita. Ibu benar, ayah telah membuat kesalahan. Kesalahan? Apa itu benar? Dengar Ella, ibu sudah mengatakannya. Kamu mengerti? Semua orang akan melakukan tugasnya. Kamu tidak akan mengecualikan saudaramu. Kamu tidak melakukan seperti yang ayahmu lakukan. Cukup, sudah cukup. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Chenan. Kamu mengerti? Assalamualaikum, Ayah Ihsan. Waalaikumsalam, silakan duduk. Aku tidak seharusnya membuang waktumu. Dan kamu tahu, aku tidak suka melakukannya. Apa yang sedang anakmu lakukan? Oh, apa yang terjadi? Apa Gokhan berbuat sesuatu dan membuatmu jadi kesal? Ya, benar sekali. Dia memberi uang pada Ella. Soal utang 5G Ataman padaku. Memang kamu tidak tahu? Bagaimana aku tahu? Gokhan tidak memberitahuku yang dia lakukan atau yang akan dia lakukan. Aku juga tidak akan menanyakannya. Ya, aku mengerti. Tapi, bukankah ini suatu kebetulan yang aneh? Gokhan yang belum pernah datang ke sini, tiba-tiba muncul setelah 5G Ataman meninggal, lalu dia membantu Ella. Aku tidak mengerti. Kilich, sekarang kamu berbicara omong kos. Jika ada masalah, katakan saja padaku. Ya, aku memang punya masalah. Apa kamu terlibat dalam masalah ini? Aku bukan orang yang bersembunyi di balik putranya untuk menyelesaikan masalah, bahkan jika aku melakukannya. Aku tidak memberimu hak untuk datang ke sini dan menginterogasiku. Selain itu, aku ini bukan musuh, baik untukmu maupun Ataman. Setelah bertahun-tahun, kamu tidak mengetahuinya. Terima kasih banyak. Tapi, biar aku memberitahumu. Ini bukan masalah bisnis bagiku. Ini masalah keluarga. Karena itu beritahu anakmu, jangan ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, lalu kenapa? Apa yang terjadi atau apa? Ayah Ihsan, aku tahu kapan harus menundukkan kepala dan diam. Tapi aku juga tahu cara menempatkan orang pada tempatnya. Permisi. Kilich. Tunggu, Kilich. Aku buru-buru, Behice. Aku mau menyampaikan sesuatu, Kilich. Aku bilang aku sedang buru-buru. Kilich, Katakan apa yang perlu kamu sampaikan. aku tidak mau kau berpikir buruk padaku. Kenapa aku harus berpikir buruk tentangmu? Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Gokhan. Kalau tahu, aku akan memberitahumu. Sudah kuduga kau pasti akan marah. Aku sangat mengenalmu. Aku tahu. Aku memikirkan dari sudut pandangmu. Kamu benar, yang dilakukan Ella tidak benar. Dalam hal ini aku mendukungmu. Itu yang mau aku katakan. Baiklah, terima kasih. Aku ingin melupakan semuanya. Sungguh aku sangat berharap bahwa semua ini tidak akan pernah terjadi. Apa yang berubah? Hah? Apa yang berubah? Aku patah hati lagi. Aku kecewa lagi. Apa yang berubah? Kenapa kamu melakukan ini?
Hah? Apa yang tidak kamu mengerti? Aku sudah mengatakannya ribuan kali. Aku tidak mengerti. Apa kamu tidak bisa mencari pria selain Gokhan untuk dijadikan mitra? Walaupun dia bukan pria. Apa aku harus tanya padamu dengan siapa aku harus bermitra? Hah? Apa aku perlu izin darimu, Kilich? Kamu tidak perlu izinku. Terus apa masalahnya? Kamu masalahnya. Haruskah aku memberitahumu masalahnya? Kamu menganggap semuanya sangat pribadi. Apa yang kubilang padamu? Aku bilang aku ingin melupakan dan menghapus semuanya, kan? Aku datang ke pabrikmu bukan sebagai Ella yang dulu, tapi sebagai seseorang yang ingin membeli pabrik itu. Gokhan hanyalah rekan bisnisku. Bukan rekan bisnis, paham? Bukan begitu cara kerjanya. Kamu mempermasalahkannya karena uangnya datang dari Gokhan, kan? Kalau uangnya berasal dari orang lain, aku yakin kamu pasti akan menjual pabrik itu, benar kan? Kamu tidak tersakiti, Kilich. Kita berdua tahu itu. Jadi menurutku, Gokhan akan selalu menjadi alasan. Selalu. Kilich. Kilich, Bibi Nurten, bagaimana kabarmu? aku baik. Bagaimana kabarmu? Aku bertahan, Ali. Dia mulai pulih. Jadi, setiap hari segalanya semakin baik. Kamu di sini untuk bicara dengan Ella? Sebenarnya tidak mungkin aku bicara dengannya. Tapi katakanlah aku sudah mencoba. Dia tetap bersikeras untuk membayar hutang. Kilich, kamu lebih mengenal Ella daripada aku. Dia sangat kesal dan terkejut. Sekarang dia melampiaskannya padamu. Beri dia waktu. Nanti juga dia akan menyerah. Jadi, ya, urus saja urusanmu sendiri. Dia ada di sini sekarang, tapi nanti dia akan pergi. Dia akan melupakan semua ini. Bibi butuh bantuanku? Apalagi yang bisa kamu bantu? Bagaimana aku bisa membalasmu? Aku juga tidak bisa membayarmu. Aku hanya ingin Bibi baik-baik saja. Kita akan lewati semuanya. Kita akan melaluinya. Beri salam untuk ibumu. Untuk Ali juga. Tuan Kilich, ada tamu untuk Anda. Ada apa? Kita sering bertemu akhir-akhir ini, bukan? Malah terlalu sering. Ada apa? Aku dengarkan. Aku pikir kita harus membicarakan masalah pabrik. Sudah terlalu lama. Ada apa dengan pabrik? Kamu akan memberikan pabrik itu pada Ella? Maksudku pada rekanku? Benarkah? Gokhan, bagiku ini urusan keluarga. Paham? Bukan urusan pekerjaan, jadi jangan ikut campur. Sekarang, Ella meminta bantuanku. Aku akan melakukan apapun untuknya. Jadi, jika ada yang harus menghindar, itu kamu. Kamu tahu apa yang kita lakukan sekarang? Kamu akan menerima uang yang kami tawarkan. Lalu kamu urus urusanmu, aku urus urusanku. Mengerti? Dengarkan aku baik-baik, Gokhan. Baiklah, dengarkan baik-baik, Tuan Gokhan. Apa katamu? Ini urusanku, bukan urusanmu. Tepat sekali. Kota ini terlalu besar untukmu. Kembalilah ke tempat asalmu, atau aku yang akan mengusirmu. Apa masalahmu, kawan? Situasi macam apa ini? Kita berada di tahun 2024. Kamu masih saja mengejar ketuhanan. Mengaturku di tempatku sendiri. Itu tidak akan berhasil.
Dengar, aku tidak akan kemana-mana, oke? Aku tidak akan meninggalkan pabrik ataupun kota kecilmu yang sangat lucu. Ini tahun 2024. Dan kamu masih bicara omong kosong, Gokang. Kamu jangan buang-buang waktuku. Cepat keluar. Oh ya, Kilich. Ingat satu hal. Aku juga tidak akan menyerahkan Ella padamu. Apa kamu bilang? Aku akan hancurkan wajahmu. Paham? Aku bisa saja menghajarmu di sini. Aku akan melepaskanmu sekarang demi Ella. Tapi ketahuilah, kamu sudah membuat kesalahan terbesar karena melawanku. Aku tidak memulai peperangan ini, tapi aku akan mengakhirinya. Kamu dengar? Kamu dengar ucapanku? Pergi! Keluar! Keluar! Aku lihat lampu menyala. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya duduk. Baiklah, penyidik TKP. Maaf sudah mengganggu. Apa kamu baik-baik saja? Mereka bilang ayah bunuh diri. Apa masalah ini sudah selesai untukmu? Apa kamu tidak peduli sama sekali? Kamu minta bantuanku sekarang. Kamu. Biar aku bantu. Ayahku terbaring di sini. Dengar, Chenan, aku sedang tidak Ella, ingin bertengkar, tidak. Aku hanya berusaha untuk membantu. Ayahku terbaring di sini dan kamu duduk di sana di tempat duduk ibu. Lihat, kamu tahu apa yang kamu pikirkan? Dengan kamu membalikan foto ini dan menyingkirkannya saat kamu melihatku. Kamu pikir menyembunyikan sesuatu menyelesaikan segalanya. Lalu bagaimana menurutmu? Kamu hanya menyalahkanku, kan? Dengar, Chenan, aku hanya mencoba membayar utang ayahku, itu saja. Aku hanya mencoba untuk membantumu apapun itu. Ella, hidupmu bagai mimpi di Istanbul. Kenyataannya jauh berbeda. Tempat ini tidak seperti yang kamu lihat di Istanbul. Aku tahu masalahmu. Kamu ingin membalas dendam pada Kilich. Pabriknya, utang kita, ayahku. Di mana kamu menemukannya? Di sini? Benar, di sini. Pergilah dari sini. Kembali ke mimpimu di Istanbul, mengerti? Selamat malam. Selamat datang. Kamu belum tidur? Belum. Kamu tidak apa-apa atau kelelahan? Sedikit. Selamat datang, Nak. Terima kasih, Bu. Anakku tampan. Zuhal, ambilkan makanan di kulkas. Terus panaskan. Ayo cepat. Tidak perlu. Ayo, Bu. Aku sudah Tidak, makan. tunggu sebentar ya. Zuhal, Ayo cepat, sudahlah, ambilkan tidak perlu. makanannya, Tidak usah Nak. repot-repot. Ayo, Tidak. Nak, Aku masih makanlah kenyang. beberapa suap. Iya, Ibu akan duduk di sini. Di depan anak Ibu. Jadi, beritahu Ibu, kamu pasti sudah dapat kabar. Apa yang harus aku ceritakan? Ya Allah, Nak, kamu selalu keluar belakangan ini. Pertama kamu datang memikul beban yang begitu berat di pundak Ibu. Terus kamu bilang, apa yang harus aku ceritakan? Ibu mencari alasan untuk khawatir. Jadi, bagaimana dengan utangnya? Ayo ceritakan. Dia ingin melunasinya. Dia bilang itu utangnya. Dia tidak terima. Apa? Oh, bagus sekali.
Ibu kagum pada gadis itu. Tindakan yang cocok sebagai putri Nurten. Baguslah. Bagaimana dia akan melunasinya? Jangan pikirkan soal ini. Aku mau tidur. Selamat Jangan malam. tidur dulu. Ya, kau benar. Jangan biarkan dia memasak. Ya Tuhan, tunggu dulu. Ibu tidak bermaksud begitu. Kamu bilang yang sebenarnya. Apa peduli ibu? Biarkan dia membayar sesukanya. Itu adalah utang yang harus dibayar. Dan kembali ke Istanbul. Dia hancur di sini. Ibu kasihan padanya. Apa dia bilang kapan dia akan pergi? Selamat malam, Bu. Ya Allah, kamu melarikan diri lagi. Bukan itu maksud ibu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga membelamu di depan Kilic. Tapi kamu malah menghadapinya, luar biasa. Aku hanya ingin dia tahu dia menginginkan sesuatu yang mahal. Ah ya benar, tidak diragukan lagi. Astaga, ya Tuhan nak. Kamu datang ke sini untuk membantu ayah. Kamu seharusnya menangani semuanya seperti seorang pengusaha dari London. Jadi jangan sembarangan. Sudah kulakukan, Ayah. Sudah kulakukan. Sudah. Ella menjual kebun zaitun kepada aku. Ya. Besok kita akan mengambil aktanya, Ayah. Nah, ini yang ayah harapkan darimu. Kilis punya masalah lain denganku. Oh ya? Masalah apa itu? Ella tentunya. Apa hubungannya dengan Ella? Dia sedang mengalami masalah pencernaan. Dia tidak sanggup menghadapi Ella yang meminta bantuanku. Dia tidak bisa mengendalikan gadis itu dan mencoba bersikap keras padaku. Kamu mengerti, BIC? Hanya itu masalahnya. Aku selalu menganggapmu dan Ella sebagai pasangan. Kamu di London, dia di Istanbul. Kalian tidak pernah benar-benar ketemu. Tapi itu akan menyenangkan. Aku menyukai Ella, pelan-pelan. Tapi aku tidak cukup menyukainya untuk menikahinya. Dia hanyalah kelinci percobaanku. Tanpanya, tidak ada yang berhasil. Mengerti? Terima kasih, sepupu. Sama-sama, sepupu. Ayah, aku mau tidur. Ada yang ayah perlukan lagi? Tidak ada, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Ayah. Selamat malam. Selamat malam. Kamu lihat kan, kedatangan Gökhan juga menguntungkanmu. Semuanya mengalir dan menemukan jalannya. Kilic pasti akan menemukan jalan ke arahmu. Bersabarlah sedikit. Aku bisa menunggu, Paman. Selamat malam. Selamat malam. Dengar, kita sudah sejauh ini. Ini akan segera berakhir, oke? Jangan menyerah. Hari ini kita tinggalkan rumah ini dengan semua yang kita inginkan. Selamat datang. Selamat pagi, semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih. Silakan, silakan. Maaf kami datang mendadak. Aku harap semua orang ada di rumah saat ini. Mereka semua ada di rumah. Nona Ella berada di sana, di kebun zaitun. Ada yang mau aku bicarakan dengan Ella. Aku akan menemuinya. Baiklah. Tuan Ihsan, mau minum kopi atau teh? Oh, tidak Silakan, usah, Tuan. tidak usah. Terima kasih. Tidak apa-apa, Tuan. Akan kubuatkan. Tidak apa-apa. Silakan. Terima kasih. BJ, Bagaimana kabarmu? Setelah kejadian kemarin aku mengkhawatirkanmu. Makanya aku datang dan melihat bagaimana keadaanmu. kenapa? Ada apa? Kamu belum dengar? Kilic dan Gökhan bertengkar. Mereka berdua saling memukul. Benarkah? Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Kamu tidak mengenal Kilic. Terkadang dia tidak sadar akan apa yang dia lakukan. Astaga. Kalau dia punya masalah denganku, kenapa dia mengganggu Gökhan? Ini tentang Gökhan seharusnya tidak menjadikanmu. Tentu saja Gökhan tidak akan terima. Dia benar-benar lahir untuk membuatku gila, BJ. Mau kemana? Menurutmu? Kamu tahu,
Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku sangat sedih. Aku berharap Kilis tidak melakukannya. Tapi Tuan Ihsan, kau kan juga sedikit bersalah. Aku tidak bisa bilang kalau aku tidak merasa kesal. Tiba-tiba dia datang ke sini dan langsung menulis cek. Aku sudah meminta Gokhan untuk pergi dari sini. Tapi sekarang kita tidak bisa mengatakan bahwa Kilis itu tidak bersalah, kan? Menurutku begitu. Dia bersedia memberikan pabriknya, tapi Ella membuat keadaan kembali menjadi kacau. Dia juga tidak mendengarkan ibuku. Tidak apa-apa sayang, jangan terus menyalahkan Ella. Tidak ada kebohongan. Dia tidak pernah bertanya tentang apapun. Kamu sudah mirip dengan ibumu, Berna. bijaksana. Tapi Berna, Ella, bukankah kami sedang membicarakan bisnis keluarga? benar ibu, aku bukan keluarga. Hentikan saya. Baiklah, kembali ke topik utama. Rencananya adalah membangun hotel di propertimu dan Chenan akan ambil alih. Ternyata kepergian Osman Fefsi yang terlalu cepat ini telah menghancurkan segalanya. Setauku sekarang investor sudah menarik diri. Apakah sekarang kita punya kekuatan? Tentu saja, sayang. Sayangku, kita Kamu tidak bilang bicarakan kita itu. selesai, kamu bilang kita tidak punya kekuatan lagi. Kamu sangat Sayang, negatif. bukan Hotelnya, itu sayang. Berna, ambilkan aku. Tolong ambilkan aku air lemon. tekanan darahmu naik lagi. Ibu tidak apa-apa kan? Hah? Tolong ambilkan saya. Aku akan mengambilnya. Jadi, Tuan Ihsan, apa hubungan Kilits dengan semua ini? Tidak ada. Apa maksudmu? Ini tidak mungkin. Ya memang benar seperti itu. Kilits mewariskan kata-kata Osman Fefsi dan kamu sendiri juga ada di sana, kan? Benarkah itu? Benar, tapi aku harus bicara dengan Kilic. Aku tidak akan berbisnis tanpa sepengetahuannya. Lagi pula, aku sudah berteman lama dengan dia. Ya baiklah, lahannya memang milikmu. Kita akan melakukan sesuai dengan kemauanmu. Bagiku tidak masalah, jadi Tapi itu Tuan tidak Ihsan, lahannya bukan milik kami. Itu bukan punya kami. Dengan baik hati, ayahku memberikan lahan itu untuk Ella. Baiklah, dia akan melakukan apapun untuk mewujudkan keinginan saudaranya. Benar kan? Tentu saja. Aku sudah bicara dengan Ella. Aku akan bicara lagi dengannya. Tapi ini semua terjadi sebelum kita merasakan rasa sakit ini. Jangan sedih, Bu. Ibu baik-baik saja. Tentu saja, aku ingin kedua anakku bahagia. Aku mengerti, Bu. Kita tidak buru-buru, kita akan melakukannya. Apa yang terjadi? Keadaannya memburuk? Semoga ini bisa menyembuhkan. Apa sebaiknya kita membawa ibumu ke dokter atau rumah sakit? Sudahlah, tidak perlu. Ibu, aku pergi dulu. Nona Ella, ada apa pagi-pagi begini? Angin apa yang membawamu kemari? Aku sangat bertekad, Kilic. Aku tidak akan menaikkan suaraku hari ini. Tapi matamu tidak mengatakan itu. Ada yang kamu sembunyikan. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Gokhan menangis padamu. Tidak, aku belum bertemu dengannya. Kamu bilang ini tempat kecil, semuanya terdengar. Aku juga mendengarnya. Tapi aku akan mengambil pabrik itu cepat atau lambat. Kamu tidak perlu meragukannya. Lihat saja. Semoga beruntung. Katakan apa yang sebenarnya kamu sepakati dengan Gokhan. Apapun kesepakatanku dengannya bukan urusanmu, Kilic. Kenapa bukan urusanku? Uang itu bukan hadiah. Aku menjual kebun zaitunnya. Mengerti? Tidak. Jual kebun itu padaku. Tidak akan. Kenapa? Pertama-tama, Kilic, kamu membuat aku kesal. Kedua, ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Logika macam apa itu? Tidak masuk akal untuk menjual kebun pada orang yang memahaminya, tapi masuk akal untuk menjualnya pada sembarang orang dari London yang tidak punya hubungan dengan daerah Aku ini. tidak menjualnya. Logika macam apa itu? Aku tidak menjualnya. Jual padaku dan singkirkan aku. Kamu ingin melupakan segalanya, kan? Kamu ingin seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini kesempatanmu. Jual padaku dan singkirkan aku. Tapi kamu akan melupakan janjimu dalam waktu 2 hari. Apa yang akan kita lakukan? Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Kamu melupakannya dengan cepat. Kamu tidak seperti ini saat kecil. Istanbul merusakmu. Jangan lakukan. Kenapa? Baiklah. Aku menjualnya.
Bagus. Aku akan hubungi notaris. Hubungi saja. Kita akan tanda tangan. Ini sudah berakhir. Tepat sekali. Zaitun. Kerja bagus, nak. Kerja bagus, Kilic. Hah, kamu membiarkan dia ada di pikiranmu. Itu kenapa kamu tidak pernah jadi pria. Pengintip! Astaga, jangan bikin kaget Ibu seperti itu. marah. Hentikan, astaga. Apa yang ibu lakukan? Menurutmu apa? Kamu tahu sesuatu? Kamu tahu kalau suatu hari tiba-tiba Jangan ibu bicara mati, begitu, Bu. Tolong beritahu saudaramu kalau itu semua salahnya. Gadis itu masuk lagi ke dalam pikirannya. Ibu tidak mengerti. Iya, aku juga Bukankah tidak. di Istanbul banyak pria tampan, baik, dan punya pekerjaan yang bagus? Banyak. Itu maksud Banyak. ibu. Kenapa tidak menikahi pria seperti itu? Ya Allah, dia malah muncul lagi di pikiran anak ibu. Ibu suka Ella. Benar, Bu. Masalahnya bukan Ibu Ella. menyukainya. Ibu hanya memikirkan anak ibu. Ya Allah, ya Allah. Ibu hanya tidak mengerti apa yang membuat mereka saling bermusuhan. Cinta tapi benci, Bu. Apa? Mereka cinta tapi benci. Mereka selalu seperti itu dan akan terus begitu. Aku rasa sebaiknya ibu menikahkan mereka. Jadi semuanya akan beres. Kita mengadakan pesta pernikahan, kita berdansa, menari. Iya kan? Itu yang terbaik untuk kakakku. Semua rasa senang dan sedih ini buruk untuk jiwanya, Bu. Ide bagus. Bagus, nak. Kamu menemukan solusinya. Sebaiknya ibu nikahkan mereka, kan? Ibu akan melakukannya. Ibu akan melakukan apapun untukmu. Ibu, Bagus sekali. aku benar, Masalah kan? sudah terpecahkan sekarang. Ujiannya sangat sulit. Kenapa semua orang? Ujiannya sangat sulit. Dia selalu bicara omong kosong. Sudahlah, biarkan saja. Cewek-cewek, ayo foto sini. Sini. Ayo, tidak apa-apa. Ayo gabung bersama berkumpul dan kami, berfoto. berkumpul di sini. Iya, ayo. Ayo sini cepat. Ayo. Ayo Ayo sini mendekat. mendekat. Iya. Ayo ke tengah. Ayo merapat sedikit. Mendekatlah sedikit lagi, kawan. Apa rambutku terlihat rapi? Mundur supaya sekolah juga ada dalam foto. Ayo merapat lagi. Ayo, Iya, cukup. jangan bergerak Iya, ya. kami sudah siap. Baik. Tunggu sebentar. Jangan bergerak, aku sedang memotret. Astaga. Ya, baiklah, ya Tuhan. Diam dulu, aku akan memotret. Iya, Tunggu sebentar. Ini yang terakhir. Ya, Coba lihat. Mana hasilnya? mana? Coba lihat. Apa ini? Sudah waktunya jelek. kamu mengganti ponselmu. Baiklah, akan aku ulang. Ya, sekali lagi. Biarkan dia memotret Sekali ulang. lagi, ayo. Ayo, Kembali ke cepat. posisi. Ayo ke tengah. Aku tepat di tengah. Iya. Bagus. Aku akan memotret. Oke. Siap? Aku di tengah. Aku sedang mengaturnya. Bergaya. Bergaya. Ya, bergaya. Terakhir. Tersenyum. Ya, Baiklah. baiklah, kita lihat hasilnya. Mana Coba coba lihat. lihat. Ayo. Ayo. Coba lihat. Bagus Lihat tidak? hasilnya Hasilnya apa ini bagaimana? jelek sekali. jelek. Terlihat tua. Masa aku Ponselmu itu pecundang yang lebih besar daripada dirimu. Ponselku tidak bisa memperbaiki wajahmu. Apa kamu bilang? Maksudku, aku bisa membeli ponsel baru, tapi kamu tidak bisa mengubah wajahmu. Dasar jelek. Oke, sudah jelek pengganggu lagi. Lihat aku. Tidak, terima kasih. Wajahmu menyakiti mataku. Sudah jangan begitu. Lepaskan. Aduh, tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Kenapa ikut campur? Apa yang kamu lakukan? Sudah, Ali. Cukup. Sudah. Dia sudah tidak melakukan apapun. Apa yang kamu lakukan? Dasar gila. Sudah. Notaris akan segera datang, Tuan Kilic. Ya, baiklah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih ya. Sudah hentikan. Apa? Berhenti menyakiti diri sendiri karena stres. Aku tidak keberatan sama sekali, Kilic. Jadi kamu jangan khawatir.
Angkat saja, tidak usah sungkan. Angkat teleponnya. Aku tidak sungkan padamu, Kilich. Jangan khawatir. Mau kujemput? Datangi notaris, tanda tangan, mengurus penjualannya. Apa yang dikatakan Gokhan? Mau memberitahunya bahwa kebun zaitun ini kamu jual padaku, katakan padanya sayang sekali. Kenapa kamu tidak bisa membiarkan Gokhan, Kilich? Ada masalah apa? Dia membantuku sebagai teman saja. Hanya itu. Sebagai teman. Tentu saja. Tidak seperti yang ada di pikiranmu itu. Tidak terjadi apapun antara aku dan Gokhan. Apa yang ada di pikiranmu? Akhirnya. Halo. Halo. Selamat datang. Ya, terima kasih. Selamat datang. Senang bertemu denganmu. Dia matikan teleponnya. Apa yang kamu lakukan, Ella? Gokhan? Ayah, mau kemana? Ayah mau ke pemerintah kota. Ada rapat dewan hari ini. Ya, benar, Ayah. Bukannya kamu seharusnya bertemu Ella di kantor pendaftaran tanah hari ini? Kita akan ke sana. Baguslah. Ayah berbicara dengan Nurten dan Chenan tentang bisnis hotel pada hari ini. Jadi kamu membeli kebun zaitun dan ayah mendapatkan hotelnya. Masa depan kita pasti akan jelas. Kamu mengerti? Mengerti. Sampai nanti. Sampai nanti, Ayah. Ayolah. Di mana kamu, Ella? Coba beberapa saat lagi. Selamat untuk kalian berdua. Terima kasih. Terima kasih. Permisi, kalian sudah memiliki salinannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Mari ucapkan selamat. Bisnis yang bagus. Lihat, tidak perlu marah lagi, semuanya sudah berakhir, sudah selesai. Kamu menyukainya kan? Kamu selalu punya jawaban. Aku menyukainya, iya. Dan diam. Tidak perlu bertengkar lagi. Kita dapatkan yang kita inginkan. Benar kan? Benar. Kamu urus urusanmu, aku akan mengurus urusanku sendiri. Terserah katamu saja. Aku pergi. Baiklah. Selamat tinggal, Kilich. Selamat tinggal, Ella. Ya, kepala sekolah. Memangnya ada apa? Kak, aku berani bersumpah. Duduk dulu, kita bicarakan nanti. Selamat siang. Ayolah, Ella. Gokhan? Ella, apa kabar? Baik, kamu? Dari tadi aku menelponmu, tapi tidak terhubung. Pergi sekarang, ayo. Bisa kita duduk sebentar? Baiklah, kamu mau minum? Tidak, terima kasih. Ayo duduk. Halo Ella, selamat datang. Paman Ihsan, bagaimana kabarmu, Paman? Baik, terima kasih. Bagaimana Aku dengan? juga baik, terima kasih. Bukankah kalian seharusnya pergi ke kantor pendaftaran tanah? Benar, Ayah. Iya, benar. Seharusnya kami pergi, makanya aku datang ke sini. Aku sangat berterima kasih pada kalian. Gokhan adalah teman sejatiku. Kamu membuat hari burukku menjadi lebih baik. Aku tidak akan pernah melupakannya. Tapi ini tidak diperlukan lagi. Maksudmu, aku tidak mengerti apa kamu mendapat uang dari orang lain, apa yang kamu lakukan? Tidak, bukan begitu.
Aku menjual kebun zaitunku ke Kilij untuk membayar utangku. Sejujurnya, menurutku cara itu justru jauh lebih tepat. Bagus. Bagus sekali, Ella. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu merasa lebih lega? Lebih baik? Ya, aku merasa lega. Baiklah kalau begitu, itu yang terpenting. Agar kamu merasa tenang, masalahmu terselesaikan. Terima kasih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku akan tidur dengan nyenyak. Bagus sekali, Ella. Aku ikut senang. Akhirnya masalahmu selesai. Benar, aku datang untuk mengatakan itu. Aku tidak akan mengganggumu sekarang. Oh, Tidak sama mengganggu. sekali tidak mengganggu. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa, Ella. Sampai ketemu jumpa. lagi ya. Nanti Hati-hati ya. aku akan menghubungimu ya. Iya, hubungi aku saja. Sialan. Ayah. Dengar, jika perlu aku akan mengulang semuanya. Aku akan bekerja keras lagi, oke? Percayalah padaku, aku akan mencari cara lain. Akan kucari. Ayah sudah muak dengan kata-kata ini, Kohan. Kalau mau bekerja keras, harus ikuti jejak ayah mulai dari sekarang. Ibu, sudah punya ponsel baru. Syukurlah, biar aku lihat. Ibu, ini bagus sekali. Berapa harganya? Canan, Ya, kapan kamu ke sini? baru saja, Bu. Selamat datang. Apa kamu haus? Apa Iya, itu? aku haus. Aku minum soda dan akan mencium ibuku. Terus aku akan mengerjakan PR-ku. Rencana yang bagus. Baiklah, Ibu. Ayo makan dulu. Aku sudah makan. Ayo. Dadah. Astaga, dasar anak-anak. Ini untukmu dan ini untukmu. Ya, Tuhan memberkatimu. Terima kasih. Terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Ya, dan ini untukmu. Terima kasih. Tentu. Semoga Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan memberkatimu juga. Ponsel. Kamu diskor selama seminggu. Kamu senang?
Kenapa kamu diam saja? Aku orang jahat. Aku itu orang jahat. Apa maksudmu? Menyebut kalau dirimu jahat. Orang jahat itu menyakiti orang lain tanpa alasan. Orang yang merugikan orang lain. Orang yang menyiksa binatang yang hanya ingin dicintai. Dia melakukannya. Itu semua karena jiwanya gelap. Hati mereka sangat gelap. Kamu tahu apa yang membuat mereka jahat? Mereka sama sekali tidak menyesal setelah melakukan semuanya. Bahkan mereka tidak merasakan apapun. Lihat dirimu sekarang. Apa kamu orang jahat? Hah? Kapan aku akan merasa lebih baik? Lalu kapan semuanya akan berakhir? Semua akan berakhir. Paham? Semua akan berakhir. Aku janji semua akan berakhir. Aku janji. Tapi mari kita buat kesepakatan. Kapanpun kamu merasa marah, datanglah padaku. Lampiaskan semua amarahmu padaku. Dan sebagai saudara kita akan padamkan api itu bersama-sama. Mengerti? Kamu mengerti? Dasar batu. Mengerti? Mengerti. Aku tidak dengar. Mengerti. Ayo. Aku akan jalan sebentar. Aku ingin sendiri. Ya, baiklah. Tapi hati-hati. Oke. Sabri, tolong beritahu Canan untuk membantuku ya. Canan sudah pergi. Kemana? Dia baru saja pulang. Wah, harum sekali. Beritahu aku yang harus kulakukan, Zarife. Iya. Zarife. Iya. Ya. Zarife, sepertinya kamu sudah merapikan ruang kerja Fevzi. Ya, benar. Benar, aku membersihkannya setelah polisi datang supaya Nyonya tidak melihat. Baguslah, terima kasih. Ada sesuatu. Ponsel Fevzi menyimpan banyak kenangan. Benar kan? Sudah aku bilang. Iya benar, aku lupa. Kamu menemukannya? Ya, Kami benar menemukannya. Maafkan aku ya, aku panik sebentar. Ada di sana. Nyonya Nurten, ponsel itu ditinggalkan di tempat yang sangat aneh. Tempat yang tidak biasa. Berikan padaku. Hei, apakah kamu menyimpannya di Tidak, tempat ada lain? apa? Tidak ada di sana. Aku menyimpannya di sini, di laci ini, di sini. Mana? Tidak ada di sana sekarang. Tidak ada di sini. Aku. Ya Tuhan. Sepertinya kamu lupa. Bagaimana bisa lupa? Kamu tidak ingat di mana menyimpannya? Canan pasti membawanya. Ya sudah, kalau begitu. Temukan secepatnya lalu berikan padaku. Aku akan menemukannya. Lihat Zarife, sepertinya dia memiliki kenangan tentang dia. Simpanlah di tempat yang masuk akal. Cukup, Sabri. Tidak ada di sini. Di mana ponsel itu? Berapa harganya? Yang ini juga. Jika aku menjual keduanya, apa aku bisa mendapatkan ponsel baru? Baik, aku carikan dulu ya. Terima kasih banyak. Seharusnya ini adalah lokasi hotel. Tapi sekarang Kilits pemilik semua kebun zaitun ini. Menurutnya semuanya baik-baik saja, tapi caranya itu sama sekali tidak menuntunnya ke arah sana. Semua buah zaitunnya organik. Obatnya pun organik. Jadi ini akan meyakinkan para pembeli dan Kementerian Pertanian. Lalu Direktorat Pertanian melakukan inspeksi untuk memverifikasi hal itu. Sekarang saatnya untuk fumigasi. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada pestisida yang terlarang yang digunakan.
Apa yang terjadi? Jika terdapat zat terlarang ditemukan di kebun Kilitz dalam salah satu rangkaian pemeriksaan itu, dia tidak bisa menjual satu buah zaitun pun. Reputasinya pasti akan hancur, kan? Aku mengerti, Ayah. Aku akan melakukannya. Jangan khawatir. Bagus. Terima kasih. Ayo, angkat di sebelah sini. Hati-hati. Ya, baik. Oke. Ya, barangnya di sini saja. Ada, sebelah sini. Satu lagi. Angkat lagi. Di sebelah sini, taruh saja di situ. Bagus, Oke, bagus. ya, bagus. Ya. Ada apa anak muda, kamu terlihat sedih lagi? Masalah utang itu sudah selesai. Kamu khawatir Ella akan pergi. Dia akan pergi jika mau. Aku tidak bisa merantainya. Meskipun aku merantainya, Ella pasti bisa melarikan diri. Benarkah itu? Iya, tentu saja. Kamu tahu? Ada pizza yang kami makan di sebuah gang di Milan. Aku sangat menginginkannya. Milan memang kota pizza. Itu enak, tapi Maksudku yang berbentuk persegi di gang. di daerah pedesaan, mereka lebih pandai membuatnya. Seperti kita makan sekarang, terlihat seperti roti pita dari Eropa. Zeripe bisa membuatnya lebih enak dari... Kita tidak bisa ke sana. Kamu tidak merindukan tempat Bisa. itu. Berna, aku tidak percaya. Oh, Halil, apa kabar? Apa kabar? Sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Aku baru saja tiba bersama teman-teman dengan kapal baru kami. Ah, menyenangkan. Teman-teman Iya, yang mana? mereka. Berke dan yang Berke lain? dengan yang lain. Aku rindu mereka. Omong-omong ini suamiku, Cenan. Senang bertemu denganmu. Kamu tampak cantik seperti biasa. Terima kasih. Iya. Kita belum bertemu lagi sejak malam itu. Bukankah kita bersenang-senang? Sangat menyenangkan. Ayo kita lakukan lagi. Iya, tentu Ya? saja. Teman-temanku menunggu. Ah, baiklah. Aku harus pergi, oke? Baiklah sayang, sampai jumpa lagi ya. Salam untuk teman-teman. Tentu saja. Hubungi aku ya. Saat kamu tiba di Bodrum. Baiklah. Baiklah. Aku akan menghubungimu. Dia pria yang baik. Hubungi aku saat kamu sampai di Bodrum. Iya, dia anaknya Tuan Esref. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Dia bersama Merve. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan memakanmu. Dan aku beritahu padamu, Berke tidak ada hubungan apapun denganku. Selamat makan semuanya. Ayo bergabunglah Ella sayang. Tidak perlu, terima kasih. Aku tidak akan lama di sini. Aku punya berita untukmu. Kamu akan senang mendengarnya. Aku membeli pabriknya. Apa maksudmu? Bagaimana bisa? Aku menjual kebun zaitun ke Kilitz, lalu membeli pabriknya. Kamu bicara apa? Kenapa tidak minta pendapatku? Aku ini saudaramu. Kenapa sangat impulsif? Aku membayar utang membeli pabriknya. Kilitz itu kawanmu kan? Apa yang kamu khawatirkan? Kami akan bangun hotel di sana. Hotel apa? Kamu datang dan merusak semuanya lagi. Jelas ibu juga belum bicara padamu. Kembalilah ke Istanbul, biarkan kami bersantai. Hentikan sayang. Sudah, tenanglah. Nikmati makanannya. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia tidak minta pendapatmu dulu? Paman Zafer, Selamat datang, Kilitz. terima kasih. Hari yang indah. Aku pesan seperti biasa. Baiklah, kue kenari kami baru saja matang. Benarkah? Aku mau juga yang itu. Segar dan renyah. Wow. Bagaimana Nyonya Semiha? Semoga dia Dia baik-baik baik-baik saja. Ella! Ada apa? Tidak apa-apa. Pasti ada sesuatu. Yang pasti bukan aku yang membuatmu kesal, kan? Ya, kamu benar, Kilitz. Kamu tahu tidak, banyak yang membuat aku kesal di kota ini, Kilitz. Aku merasa tidak cocok ada di sini.
Bukankah seharusnya kamu merasa nyaman? Tidak, ini tidak seperti masa kecilku. Benar kan? Ada yang memakan kue zafer? Benar. Kuenya baru matang. Kamu masih ingat? Tentu saja. Ceritakan apa yang terjadi. Ayo cerita. Chenan, aku tidak bisa membuatnya senang. Dia tanya kenapa aku menjual kebun itu. Ternyata dia akan membangun hotel di sana. Besok aku akan pergi dari sini. Aku akan pergi dan membiarkan orang-orang bernapas lega. Kamu sungguh akan pergi? Aku akan pergi, Kilich. Bukankah kamu sendiri yang bilang akan lebih baik bagiku dengan cara ini? Akhir-akhir ini semua orang menyuruhku untuk kembali ke Istanbul. Jadi, aku akan pergi. Aku tidak membantu siapapun di sini. Jaga dirimu ya. Ella. Karena ini hari terakhirmu. Aku tidak ingin kamu mengingat kota ini seperti itu. Karena kamu akan pergi, ikutlah denganku beberapa jam, kita lupakan semuanya. Kamu mau? Seperti dulu. Setidaknya kita bersenang-senang di hari terakhirmu. Kamu mau kan?
Sabri, Zarife. Jika tidak berguna sekarang, lalu kapan kalian berdua akan berguna? Kamu mengambil ponselnya. Ponsel apa? Berna, jangan main-main. Kamu tahu ponsel yang kumaksud, ponsel Pepsi. Zarife menemukannya dan menyembunyikannya di kantor, tapi sekarang tidak ada. Kamu pasti mengambilnya. Bagaimana dia menemukannya? Aku mencarinya kemanapun tidak ada. Benarkah kamu mencarinya? Kenapa? Kamu takut kebohonganmu akan terungkap, bukan? Aku lebih memikirkanmu, Bu. Berna, Apa yang dilakukan Zarife? Apa dia berkata jujur? kamu pikir semua orang sepertimu? Iya, dia sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Kamu mengerti, dia juga tidak punya urusan yang mencurigakan. Berdoa saja supaya ponsel itu tidak berada pada orang lain. Atau itu akan menjadi bencana, Donna Berna. Sabri! Sabri! Astaga, kemana saja kamu? Pergi setelah pulang Apa yang sekolah. ibu pikirkan? Pergi kemana? Aku cuma fotokopi. Janan, kamu melihat ponsel itu? Mungkin kamu menyimpannya. Ponsel apa? Ponsel mendiang Tuan Febzi. Kamu tahu ibu memberitahumu. Tidak, ibu tidak memberikannya padaku. Ibu yang menyimpannya sendiri. Tamatlah riwayatku, celakalah aku. Di mana ponselnya, ya Tuhan? Ponselnya hilang. Nyonya Nurten akan membunuhku. Aku akan membeli yang baru, tapi harganya sangat mahal. Ibu, sebaiknya ibu tenang. Nyonya Nurten tidak seperti itu. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Itu hanya ponsel tua yang sudah rusak, tidak apa-apa. Ini bukan tentang ponselnya. Kita sudah gagal menjaga barang. Astaga, sial, ya Tuhan. Ibu pasti akan menemukannya. Aku kerjain PR dulu ya. Sekarang ganti obatnya. Ayo. Iya, iya, baik. Ayo. Baiklah, ayo cepat, ayo cepat, ayo. Baiklah kawan, bagus. Cepat masuk. Ayo cepat. Hari yang menyenangkan. Terima kasih banyak ya. Tidak masalah. Kapan kamu akan pergi? Tidak tahu. Mungkin besok. Kamu yakin? Soal apa? Soal kepergianmu. Tentu saja aku akan pergi. Aku tidak bisa terus berada di sini. Kenapa? Mungkin kamu bisa. Maksudmu musim semi akan tiba dan bunga akan mekar? Di mana-mana akan harum seperti bunga bakung. Warna laut akan semakin gelap. Oh, dengan semilir angin manis dari pegunungan. Kamu pikir aku bisa melakukannya? Kalau kamu mau, kenapa tidak? Lalu kita akan menemukan jalan dengan bertengkar. Kalau begitu kita akan terus bertengkar. Aku tidak ingin begitu, tapi jika kamu menginginkannya, kenapa tidak? Aku akan melakukannya.
Mimpi itu indah, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu bisa melupakan masa lalu selama beberapa jam, tapi tidak akan pernah bisa melupakan sepenuhnya. Mungkin musim semi lain kali. Kamu tidak bisa? Bisakah musim semi itu terjadi sekarang? Bagaimana jika kamu tidak melakukannya? Wow. Behice, kamu adalah tamunya. Jangan repot-repot. Kami mengundangmu makan malam, tapi kamu menyiapkan semuanya. Tidak apa-apa, Bibi Semiha. Masa aku datang hanya untuk makan saja? Lagi pula, aku kan suka masak. Kamu juga jago masak. Hebat sekali. Kamu terampil dalam banyak hal. Jangan banyak bicara depan calon pengantin. Sayang, tolong ambilkan sisa makanannya. Cepat sayang, lihat. Dia sudah cukup kelelahan. Sekarang aku akan membuat salad beet kesukaannya Kilich. Sudahlah, cukup Behice, ya Allah. Cuma 2 menit. Tidak usah, kita punya banyak makanan. Yang mana yang akan kita makan tidak perlu. Tapi dengarkan aku sebentar. Aku tidak mengatakan apapun pada Kilich. Aku tidak bilang apapun, mengerti? Aku tidak bilang dengan spesifik. Jadi dia akan sangat terkejut. Rencana yang bagus kan? Sangat iya, bagus. Bagus. Behice, apa kamu menyukai Kilich? Bibi Semiha terlalu terus terang. Iya, Ibu memang terlalu berlebihan. Memangnya kenapa? Ya, aku tidak ahli merangkai kata-kata. Ya, sudah, lanjutkan, ambilkan makanannya. Ayo sana, cepat ambilkan. Iya, tapi Bu... Tinggalkan kami berdua ya. Ya Allah. Duduklah bersamaku. Ayo. Duduk. Dengar Behice, aku tidak akan bertele-tele, mengerti? Jadi aku akan segera menyelesaikannya. Menurutku, kamu dan Kilich itu cocok. Benar. Kalau aku menginginkan seorang istri untuk anakku, aku ingin kamu menjadi calonnya, asal kamu juga menginginkannya. Aku tidak akan berbohong, Bibi Semiha. Kilich selalu ada di hatiku. Dia juga merasakan hal yang sama, aku tahu. Iya, mungkin benar, tapi... bukan begini caranya, Bi. Maksudku, ini mungkin cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak. Ya Allah, apa aku tidak kenal anakku? Oh, tidak mungkin itu terjadi. Kenapa dia tidak menginginkanmu? Bisakah dia menemukan gadis yang lebih baik darimu? Lihat dirimu. Kamu cantik, pintar, pekerjaanmu bagus. Apalagi, kamu ini seperti berlian. Terima kasih banyak, Bibi Semiha. Memang begitu. Jujur, aku sangat bahagia. Tapi seperti yang aku katakan, tanpa kepastian dari Kilich, tentu ini akan sangat menggangguku. Tidak. Jangan berpikiran begitu. Aku tidak akan melakukan itu padamu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Tidak apa-apa. Karena kamu yakin dengan perasaanmu sendiri. Kamu ingin tahu yang akan aku lakukan? Diam-diam, aku akan mencari tahu apa yang dipikirkan Kilich. Aku akan mencari tahu apa yang dia inginkan. Jangan khawatir. Mengerti? Oke. Tapi tolong rahasiakan ini ya, Bi. Tentu, aku akan merahasiakannya. Rahasia antara 2 gadis. Ya sudah, aku akan mengambil gelas dulu. Baik, ambillah. Jangan ikut campur. Ya,
Aku rasa semuanya akan baik-baik saja. Iya, benar. Selamat malam semuanya. Oh, Ella, selamat Terima malam. kasih. Zarife, Ella sudah datang. Selamat makan. Ibu menelponmu sayang, tapi tidak terhubung. Kamu dari mana? Aku jalan-jalan, Bu. Tentu saja dia jalan-jalan. Ibu, tidak pernah terpikir olehku bahwa ibu akan kesal sekali karena aku menjual kebun zaitun ke Kilij. Bagaimana aku tidak kesal? Aku sudah bilang padamu, jangan lakukan apapun tanpa mendiskusikan dengan saudaramu. Kenapa terburu-buru? Kenapa? Aku akan merebut kembali pabrik ayah. Ibu, aku paham ibu marah pada Gökhan. Aku mengerti, itu masuk akal. Tapi kenapa dengan Kilij? Ibu menganggap dia seperti anak sendiri. Haruskah aku beritahu alasannya? Karena dia membereskan semua kekacauanmu. Mengerti? Aku akan bicara pada Kilij, Ibu. Aku akan mengurusnya. Aku akan membujuknya, oke? Dan juga, kamu sudah berjanji pada Ihsan. Aku tidak tahu, semoga saja dia tidak merasa dipermalukan. Tidak akan. Aku akan mengurusnya. Dan jangan terlalu keras pada adikku yang seorang pebisnis. Dia akan kembali ke Istanbul. Dia akan melanjutkan karirnya sebagai pengacara di sana. Benar kan? Dia akan serahkan bisnis pada kita. Benar kan adikku tersayang? Ella, sesuatu terjadi padamu. Matamu bersinar, coba lihat wajahmu. Ada apa? Ada sesuatu? Aku tidak akan kembali ke Istanbul. Ya Allah. Zuhal, telepon kakakmu. Kemana dia selarut ini? Ya Allah, ya Allah. Aku akan menelponnya. Iya, telepon sana. Iya, tunggu sebentar. Cepat telepon dia. Hah? Itu Dia di sini. Ah, syukur. Selamat datang, Kak. Terima kasih adikku. Selamat datang, Oh. Nak. Sini aku Selamat bantu. datang. Ah, ayo, letakkan saja itu. Letakkan di sana, sayang. Ayo. Nona pengacara, Lihat kejutan yang menyenangkan. Apa kabar? Aku baik. Selamat datang anakku yang Ibu. tampan. Oh, Dengar, Ini Kak sendalnya. pakailah nak. Kamu dari mana saja? Ibu mencarimu dari tadi. aku bersama Ella. Ayo kita makan malam. Ayo, ayo sini. Ayo makan. Duduklah. Ayo makan, ayo. Zuhal, kamu duduk di sini, kamu duduk di sana ya sayang. BIC, duduklah. Ayo kita makan. Zuhal, tolong sajikan supnya sayang. Ada apa nak? Apa maksudmu kamu bersama Ella? Ibu harap semuanya baik-baik saja. Sama sekali tidak ada masalah. Semuanya sudah kami tangani. Oh ya, syukurlah. Ibu senang kamu sudah menanganinya. Gadis itu seharusnya sudah pergi ke tempat yang lebih baik dan damai. Maksud ibu dia hanya menderita di sini. Sudah cukup. Dia tidak akan kemana-mana. Dia tinggal di sini. Selamat makan. Ini lezat sekali. Terima kasih banyak. Selamat menikmati. Sangat lezat. Selamat makan. Lezat sekali. Kenapa tiba-tiba kamu memutuskan untuk tinggal? Kenapa tidak sekalian saja ibu bilang ibu tidak menginginkanku tinggal di rumah ini? Kamu tahu betul bukan itu maksud ibu Ella. Tolong jangan memutarbalikkan kata-kata. Ibu, semuanya masih sangat baru. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian dengan keadaan seperti ini. Aku akan membantumu untuk berbisnis juga. Dan kakakku, karena aku gagal dalam ujian perdagangan, dia pasti bisa mengajariku sedikit. Ada yang mencurigakan di sini, tapi Beritahu padaku, apa yang mencurigakan? mungkin Kilij. Salah. Tidak semua hal tentang Kilij. Aku tetap tinggal di sini demi keluargaku.
Zarife, kamu bisa selamat makan. Enak sekali rasanya. Tentu dia memikirkan keluarganya. Dia tidak ingin meninggalkan mereka. Tentu. Oh, aku sangat senang. Dia Ella. Ya Allah. Sekarang dia bilang akan tinggal selamanya dan pergi besok. Ya, dia gadis yang baik, tapi pikirannya melayang-layang. Dia selalu seperti ini. Kamu tidak bisa mengandalkannya. Terima kasih banyak, Bu. Aku sudah kenyang. Ayo, nak. Tunggu, Kilic. Dua gadis malang ini memasak semua makanan untukmu. Kenapa kamu tidak makan apapun? BC, semoga tanganmu diberkati. Aku akan menebusnya, oke? Sampai nanti. Dengar ya. Aku akan beri waktu 2 minggu. Kamu akan ingat kata-kataku. Ella akan pergi dalam waktu 2 minggu. Karena jiwanya gelisah. Dia akan bosan, benar kan? Aku juga harus pergi, Bibi. Jangan sayangku, kami sedang menikmati makanannya. Aku memang harus pergi. Baiklah sayang. Kita akan lakukan lagi. Terima kasih banyak ya, Bi. Baiklah sayang, jangan khawatir ya. Jangan khawatir cantik, jangan. Sampai jumpa lagi. Ayolah, nak. Ada apa? Apa yang kamu sembunyikan? Aku tidak menyembunyikan apapun. Tidak, aku melihatmu menyembunyikannya di belakangmu. Apa itu? Tunjukkan. Tidak ada apa-apa. Ayo tunjukkan. Apa ini? Ponsel. Aku tahu. Tapi ponsel siapa ini? Ponselku. Ponselmu? Iya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ponsel seperti ini? Aku menabung, Bu. Apa yang salah? Ini ponsel biasa. Ini bukan sekedar ponsel yang bisa kamu beli. Jangan konyol, demi Tuhan. Aku mencicil, apa masalahnya? Tidak mungkin. Kamu pasti sedang berbohong. Aku tidak Ibu bohong. tidak ingin Sumpah, kamu aku berbohong. beli sendiri, Katakan Bu. dari mana Aku kamu mencicil. mendapatkannya. Aku menukar tambah ponsel lamaku. Aku bayar dengan mencicil. Aku jual ponsel yang lama, jadi aku beli yang ini. Kenapa? Astaga. Ibu, aku bersumpah aku membelinya. Kenapa ibu tidak Kamu percaya? mengambil ponsel Osman Febzi. Tidak, Bu. Aku membelinya sendiri. Astaga, kenapa kamu melakukannya? Aduh, aku bisa gila. Astaga, bagaimana bisa kamu melakukannya? Kamu sadar? Kamu mencuri dari orang-orang yang memberi kita makan. Kamu tahu tidak? Tidak, Bu. Aku baru saja akan memberitahu ibu. Ya ampun, beritahu ibu. Mereka mampu membeli ribuan ponsel kalau mau. Aku cuma ambil satu. Apa begini caraku membesarkanmu? Apa yang sudah kamu lakukan? Kalau begitu seharusnya ibu membelikanku. Dengan begitu aku tidak akan mencuri. Diam. Astaga, ya Tuhan.
Aku tahu kalau kamu ingat. Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Kamu baik-baik saja? Aku baik. Mengingat keadaanku belakangan ini, aku baik-baik saja. Aku juga berkontribusi besar untuk itu. Dan itu fakta yang sebenarnya. Rupanya kamu itu ingin sekali diberi pujian ya? Tidak juga. Selama kamu baik-baik saja, aku tidak perlu dipuji. Apa rencanamu besok? Aku tidak tahu. Aku belum memikirkannya. Kalau begitu aku yang memikirkannya. Selamat malam. Selamat malam. Nyonya sudah bangun. Lebih awal aku bahkan tidak tidur. Aku juga tidak tidur. Aku memikirkan tentang ponselnya. Apa pendapatmu, Zarife? Ponsel itu masih belum ditemukan. Aku tidak mengerti. Apakah ponsel itu menghilang begitu saja? Aku mempercayakan seluruh isi rumah ini kepadamu. Tidak ada yang pernah hilang di rumah ini sebelumnya. Sudah aku bilang padamu, ponsel itu peninggalan suamiku. Ponsel itu penting. Apalagi harus kukatakan? Canan, apa kamu mengambil ponsel Paman Fevzi? Tidak, aku tidak mengambilnya. Dengarkan, dia tidak mengambilnya. Aku sudah bertanya padanya. Lalu apa katanya? Sekarang di mana ponsel itu? Pergi sana dan panggil ayahmu ke sini. Tinggalkan pekerjaan kalian. Sabri, Canan, kalian semua akan berkumpul. Ini prioritas kalian. Ponsel itu harus ditemukan. Aku mengerti. Baiklah, aku pergi. Kuharap kamu sudah menemukannya saat aku kembali. Kami tidak pernah merasa malu seperti ini. Tidak pernah sama sekali. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Ini buruk untukmu. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Berikan ponsel itu. Ibu, aku minta maaf. Jangan minta maaf padaku. Aku berbohong pada orang yang telah memberikan kita makan selama bertahun-tahun. Beginikah balasanmu sekarang? Begitukah cara kami membesarkanmu? Aku akan mengurus semuanya. Berikan ponselnya. Berikan. Sekarang pergilah. Ya, baiklah. Berhenti di sini. Oke, ini dia. Terima kasih. Bibi Nurten, ada apa? Apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak tahu, Kilic. Tapi Ella, entah kenapa dia memutuskan untuk tinggal di sini. Dia ingin tinggal di sini. Kamu lebih mengenalnya daripada aku, Kilic. Jika dia tinggal di sini lebih lama, dia tidak akan melepaskannya. Dia pasti akan menggali lebih dalam. Maksudku, aku selalu ada di sisinya. Kalau dia curiga, aku pasti tahu. Sulit baginya untuk menerima kenyataan ayahnya bunuh diri, tapi dia menerima. Aku rasa dia tidak akan menyelidikinya. Dengar, Kilic. Sebenarnya ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Maksudku, terima kasih sudah mengatur semuanya, Itu tapi... bukan apa-apa. Tidak, bukan begitu. Tapi kita kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kita akan hancur. Apa itu? Kamu tahu kan, malam itu saat aku bertengkar dengan Fevzi, aku menemukan ponsel rahasianya. Lalu? Ponsel itu jatuh di ruang kerjanya. Lalu Zarife menemukannya lebih dulu dan menyembunyikannya di suatu tempat di dapur. Kami mencarinya di mana-mana, tapi ponsel itu hilang. Bisa kamu bayangkan?
Jika ponsel itu berakhir di tangan yang salah, tamatlah kita. Sebenarnya apa isi ponsel itu, Bibi Nurten? Isinya ada pesan teks 5Z dengan wanita itu. Jangan tanya, aku tidak akan memberitahu. Jangan memaksa, aku tidak akan memberitahumu. Tapi jika ini terungkap, tamatlah riwayat kita. Sungguh, semua orang akan hancur. Aku, Ali, semua orang. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Zarife, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Ayolah, katakan ada apa. Memikirkannya saja aku malu. Tolonglah. Ayolah, katakan, jangan malu. Ada apa, Zarife? Aku tidak tahu dosa apa yang sudah kulakukan hingga pantas menerima ini. Janan sudah mengambil ponsel ayahmu. Dia mencurinya dan dia menjualnya tanpa rasa bersalah. Sudahlah, Zarife. Kita ini adalah keluarga. Mengerti? Kamu mungkin sudah mengingatkannya. Dia akan belajar dari kesalahannya, tidak akan melakukannya lagi. Kamu jangan marah. Aku terlalu malu untuk melihat wajah orang-orang di rumah ini. Aku sudah berbohong pada Nyonya. Tapi tidak boleh. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Zarife, tenanglah. Aku akan menanganinya. Aku akan mengurusnya. Oke, kamu tenang saja. Kita tidak perlu membicarakan ini pada siapapun, ya. Benarkah Nona Ella? Tentu saja, Zarife. Kamu jangan menangis lagi. Sudah. Tuhan memberkatimu. Kamu menyelamatkanku. Sudahlah, Zarife, tenanglah. Tuhan memberkatimu juga. Sudah cukup ya, jangan menangis lagi. Sudah, hapus air matamu. Sudah cukup menangis. Sekarang aku akan mengurus hal itu, ya. Baik. Anakku, apa yang sudah kamu lakukan? Aku diskors, dan kenapa kamu tidak masuk ke sekolah? Aku tidak mau. Janan, kenapa kamu tidak sekolah? Aku tidak mau. Kenapa? Apa aku jahat, Ali? Ya, kalau kamu jahat, lalu aku ini apa? Aku serius. Menurutmu, apa aku jahat? Jangan konyol, apa menyontek saat ujian itu dibilang jahat? Aku melakukan hal lain. Apa itu? Antara kita saja ya. Baiklah. Aku mencuri ponsel Osman Fevzi. Lalu aku menemui Furkan, operator telepon kami untuk menjualnya. Untuk membeli ponsel baru. Semua orang di rumah mencarinya seperti orang gila. Mau kemana? Baiklah. Kilic, sedang apa? Partner, selamat datang. Apa yang terjadi? Kamu terlihat masam. Ya mungkin karena pekerjaan aku sedikit lelah. Kamu tidak terlihat seperti orang yang memiliki kebun zaitun. Seharusnya aku bertanya padamu, tapi itu terjadi begitu saja. Aku tidak bisa biarkan Ella bekerja sama dengan si brengsek Gokan dan menjual tanah itu padanya. Kamu tidak marah kan? Hah? Tidak. Aku tidak marah. Bisa dibilang aku malah merasa lega. Shh, jawab dengan jujur, Conan. Aku sudah jujur dan aku punya pertanyaan. Apa? Apakah kemitraannya akan terus berjalan? Maksudku hotelnya. Kita masih melakukannya?
Ya, kalau tentang itu, pendapatku masih sama. Jika kamu ada di sisiku atau ayahku, Pertanyaan macam apa ini? Aku akan ke neraka bersamamu. Tapi, Ayah Ihsan tidak bisa diandalkan lagi. kenapa tidak? Kita duduk di meja yang sama, kita berada di sisi yang sama. Apa yang berubah? Memang ada yang berubah. Apa ada pangeran baru di kota ini? Aku tidak akan bohong. Mereka tidak bisa diandalkan. Aku akan membangun hotel ini. Aku sudah putuskan. Tidak ada lagi yang menghalangi. Chenan, aku ingin bertanya. Bukankah kemunculan Gokhan yang tiba-tiba itu aneh? Ayah dan anak itu pasti merencanakan sesuatu. Sudah saatnya melupakan ketakutanmu. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kamu melakukan ini agar tidak kehilangan Ella. Kamu serius? Aku serius. Apa maksudmu kehilangan Ella? Aku tahu dendamu terhadap Gokhan. Sudahlah, jangan beri aku omong kosong ini sekarang. Kamu yang harus membuang omong kosong ini, bukan aku. Berikan lahannya tidak. Hei, Chenan. Apa aku bilang tidak akan memberikan lahan? Seharusnya kamu tahu, aku hanya memperingatkanmu. Tidak perlu, kawan. Aku bisa mengurusnya sendiri. Aku tahu apa yang terjadi. Pikirkanlah. Lalu? Beritahu aku keputusanmu. Lalu aku akan lakukan sesuatu yang diperlukan. Tenang saja. Apa maksudmu? Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Kamu pergi begitu saja. Hei, Chenan. Hei, Chenan. Apa kabar, Arda? Oh, 11.45, Ella Taman. Kamu tidak pernah melupakan nomor SD-ku ya? Kamu menempelkan permen karet di celana jeansku. Ngomong-ngomong, Chenan menjual ponsel padamu. Bisa kamu berikan padaku? Aku akan belinya kembali ponsel itu dan membayar berapapun harganya. Aku tidak punya. Di mana ponselnya? Sudah kamu jual ya? Ali, adiknya Kilits, kesini beberapa jam lalu. Dia meminta ponsel yang dijual Chenan. Dia membelinya. Ali? Hmm. Apa hubungannya dengan ini? Ya sudah, aku pergi. Terima kasih ya. Kak, ini penting. Aku dengar kamu berbicara dengan Bibi Nurten. Aku punya ponsel yang kamu cari, Kak. Apa maksudmu kamu punya ponselnya? Kenapa kamu ikut campur? Jangan berikan pada siapapun. Tunggu sampai aku pulang. Jangan buat aku marah. Aku Diam. pembunuhnya. Aku Sudah, pembunuhnya. diam. Aku Diam. pembunuhnya. Apa yang terjadi di sini? Ella, aku akan memberitahu Sudahlah, sesuatu. diam saja. Jangan bicarakan masalah keluarga di sini. Ucapkan bela sungkawa. Kilich, katakan apa yang terjadi? Hah? Apa yang kamu lakukan? Kamu yang selalu ikut campur. Ini berbeda. Ayo, Dia kehilangan ayahnya 2 kali. Apa yang kamu lakukan padanya? ayo, Kilich! ayo. Ali, Halo Ella, bagaimana kabarmu? kabarku baik. Kami belum sempat mengobrol. Aku ingin sekali bicara denganmu. Bicara tentang apa? Ali, aku tidak bisa melupakannya. Kenapa Kilich memukulimu di depan kantor polisi? Dia tidak pernah melakukan hal itu. Aku tidak tahu. Mungkin dia marah padaku. Iya, dia benar. Apa yang membuat dia marah? Itu urusan keluarga. Aku Tunggu sebentar, Ali. Mau kemana? Aku belum selesai bicara. Apa yang kamu sembunyikan? Kamu lari dari apa, Ali? Aku bisa melihatnya dari matamu. Ali, kenapa kamu punya ponsel ayahku? Ali, kenapa kamu punya ponsel ayahku? Jawab, Ali. Aku yang melakukannya, Ella. Aku membunuh Paman Fevzi.
Itu kecelakaan, Ella. Itu kecelakaan. Ceritakan yang sebenarnya padanya. Aku tidak sengaja melakukannya. Itu kecelakaan. Berikan ponselnya. Berikan ponselnya! Ella, itu kecelakaan. Dengarkan aku dulu, Ella. Ella? Ella, itu kecelakaan. Hah? Kenapa? Kenapa? Karena aku ingin melindungimu. Yang dilakukan Bibi Nurten untuk melindungi keluarga. Kamu mau memaafkanku? Kamu mau? Jika kamu beri aku kesempatan, aku janji tidak akan berbohong lagi padamu. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin membuatmu marah. Aku tidak bisa bayangkan hidupku tanpamu. Kamu adalah segalanya bagiku. Kamu adalah keluargaku. Kamu adalah hidupku satu-satunya. Aku minta maaf padamu, Ella. Hidup menghantamku di titik lemah kali ini. Yang aku tahu, yang aku pelajari, yang aku percaya hilang semuanya. Tapi aku belajar bahwa akan ada cahaya, bahkan di tengah semua kegelapan ini. Hidup memberimu kekuatan untuk bisa bangkit kembali. Kekuatan adalah persahabatan bagi sebagian orang, keluarga bagi sebagian orang, cinta bagi sebagian orang. Dan kali ini aku memilih cinta, terlepas dari segalanya.